Hey guys, welcome back to my makeup studio. Kalau kalian udah nonton video yang sebelumnya, aku bahas tentang apa saja biaya yang dibutuhkan berapa untuk pesta adat Batak, pernikahan adat Batak. Nah, sekarang aku mau melanjutkan untuk kalian, teman-teman yang bukan Batak, tapi berencana menikah dengan orang Batak dan akan diadatin. Ada beberapa biaya yang diperlukan. Karena apa? Karena untuk membuat seseorang jadi punya marga Batak itu dibutuhkan sebuah acara khusus. Jadi bukan hanya adat pernikahan adatnya saja, tapi sebelum itu harus ada lagi acaranya. Apa aja biaya yang dibutuhin? Sebelumnya aku jelasin dulu biasanya kalau membuat seseorang jadi punya marga Batak tuh diain istilahnya. Nah, diain ini biasanya acaranya diadakan sebelum pernikahan adat Bataknya. Ya karena memang harus begitu. Istilahnya si salah satu calon pengantin ini harus punya marga dulu, harus punya marga Batak dulu, baru bisa dilaksanakan pernikahan adat Batak yang sah. Ini acaranya biasanya diadakan sebelum pernikahan, misalnya di rumah gitu. Bisa sih ini dibuat hanya kayak arisan aja gitu di rumah. Nah, beberapa biaya yang dibutuhin. Yang pertama, biaya makanan. Karena namanya acara pasti kan tetap harus ada makanan kan. Nah, tapi karena ini acaranya di rumah aja, jadi kalian bisa atur-atur sih, bisa misalnya hanya keluarga aja yang masak-masak. Mungkin untuk 20-30 orang gitu makanannya, seperti arisan lah di rumah itu udah bisa. Jadi biayanya bisa macam-macam ya, bisa mungkin 1 juta, 2 juta untuk makanan itu udah cukup mewah sih sebenarnya. Tapi ini masalah makanan nanti terkait sama yang terakhir ya. Yang kedua, ada uang yang namanya somba-somba ketulang. Somba itu sembah gitu. Ini bentuknya amplop, isinya uang gitu, salam tempel lah, persembahan kasih. Ini adalah ucapan terima kasih ke tulangnya bapak angkat. Nah, kalau kalian bukan orang Batak, mau diberi marga orang Batak, maka kalian harus mencari orang tua angkat. Orang tua angkat yang Batak. Apa marganya? Itu biasanya disesuaikan dengan, misalnya kalian laki-laki. Diharapkan itu ceritanya nih, si laki-laki ini jadi paribannya perempuan. Pariban itu apa? Pariban adalah sepupu yang dapat dinikahi, bahkan disarankan untuk menikah dalam sistem kekeluargaan Batak. Inilah alasan kenapa laki-laki Batak sering mengaku-ngaku pariban pada perempuan cantik, padahal belum tentu benar-benar pariban. Bercanda deng, jangan baper ya. Panjang ya ceritanya kalau ngejelasin pariban. Gini deh sederhananya. Kalau misalnya kamu laki-laki, bukan orang Batak, mau dijadiin marga Batak, maka sebaiknya kamu mencari marga amang borunya si calon istri kamu, yang perempuan yang Batak ini, supaya asumsinya kamu itu jadi paribannya si perempuan ini gitu. Jadi tanya aja sama si keluarga perempuannya, dia amang borunya marga apa. Nah biasanya marga amang borunya itulah yang diambil untuk kamu kalau kamu laki-laki. Kalau misalnya kamu perempuan yang bukan Batak mau menikah dengan laki-laki yang orang Batak, maka sebaiknya marga yang diberikan, boru yang diberikan untuk kamu adalah marga yang sama dengan tulangnya laki-laki. Tulang itu adalah kakak atau adik laki-laki dari mamahnya laki-laki. Coba dicerna dulu. Oke, udah nangkep ya? Kalau perempuan mau menikah dengan laki-laki Batak, maka cari marga tulangnya laki-laki. Kalau kamu laki-laki, bukan Batak, mau menikah dengan perempuan orang Batak, maka cari marganya amang boru dari calon pengantin perempuan. Nah, terus kalau udah ketemu nih, apa yang harus dilakukan? Kamu harus minta tolong dulu sama calon orang tuamu ini, calon orang tua angkat ini gitu. Minta izin, tolong, begini, bahwa kamu mau menikah, pengen diain, mau diadatin. Terus apa yang harus dikasih nanti di adatnya? Kamu harus memberikan somba-somba ke tulang. Tapi ini bukan ke calon bapaknya ini, bukan ke orang tua angkatnya ini, melainkan ke tulangnya bapak angkatmu.
Kesitulah kamu harus memberikan sombak-sombak tulang, memberikan amplop berisi uang yang ini adalah ucapan terima kasih. Berapa nilainya? Pada dasarnya nominalnya minimal senilai harga ulos yang akan dikasih oleh tulangnya ini. Jadi nanti tulangnya bapak angkatmu ini akan memberikan ulos. Istilahnya uang yang dikasih adalah senilai harga ulos itu minimal, supaya tulangnya ini sudah mau membantu, ya janganlah jadi rugi gitu kan. Janganlah istilahnya habis uangnya untuk membeli ulos ini gitu. Selanjutnya yang harus ada juga adalah tudu-tuduni si panganon atau ini daging 1 ekor gitu minimal. Biasanya sih itu. Harganya berapa? Sebagai gambaran aja, kalau di Bandung itu kurang lebih rata-rata kalau lomok-lomok anaknya yang masih kecil 20 kiloan beratnya itu harganya 2-3 juta udah dimasak gitu, udah jadi saksang, jadi tinggal dimakan aja. Nah, kenapa tadi aku bilang masalah makanan terkait sama yang ini, karena ini bisa dagingnya ya dipakai untuk makan keluarga juga kan, walaupun tetap biasanya sih akan ngasih tambahan lain, masak nasi juga, terus masak misalnya sayurnya atau ada lauk lain gitu, tapi tudu-tudu si panganon ini harus ada. Jadi kalau di total-total sebenarnya kalau untuk acara Ain ini, di Ain ini kurang lebih tuh hanya 5 juta rupiah kalau diadakan di rumah dengan sederhana, dan itu sudah wajar gitu. Tapi yang jadi kendala kadang ini, tapi nggak semua sih, cuma aku memberikan kasus nyata aja ya, biasanya suka ada yang dipersulit gitu. bukan dipersulit sih, tapi ada permintaan gitu, tahu kan. Nah, kalau misalnya permintaannya mahal-mahal, nah itu yang agak repot, jadinya kalian harus keluar uang cukup banyak. Jadi kalau saranku untuk mencari orang tua angkatnya ini sama tulangnya siapa gitu yang akan diberikan si amplop tadi itu dan dimintain tolong, carilah yang keluarganya memang berniat tulus mau membantu. Jangan sampai jadi kaliannya kesulitan dan malah nanti jadi nggak jadi nikah gitu karena keberatan dengan biaya-biaya ini. Karena pada dasarnya kalau untuk adatnya sih kurang lebih kebutuhannya yang tadi yang aku bilang itu. Memang pasti ada ucapan terima kasih. Tapi ya jangan juga jadi terbeban banget kan dengan itu. Gitu aja, terus nanti baru kalau udah beres nih di Ainnya, artinya kamu sudah menjadi orang Batak, sudah mempunyai marga Batak, maka kamu bisa melanjutkan ke pernikahan adat Batak. Gitu gambarannya, semoga membantu untuk kalian. Walaupun aku harus note di sini, setiap keluarga bisa punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ini adalah contoh kasus yang aku alami di kehidupanku, di saudara-saudaraku dan teman-temanku yang orang-orang Batak juga. Kalau misalnya keluarga si calonmu ini punya kebiasaan yang lain, kalian harus pastiin. Karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Cuma gambaran garis besarnya kurang lebih seperti ini. Pastiin kebiasaan dan tradisi masing-masing keluarga supaya tidak ada keributan, nggak ada masalah, lancar semuanya sampai hari H pernikahan nanti. Gitu aja dari aku. Terima kasih. Semoga ini membantu memberikan gambaran. And I will see you in my next one. Bye! Mamanya Borgul Tom. Berarti perempuan calonmu ini, sorry,